Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan secara global. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, perkenalkan, nama saya Septia Aryani dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD kelas reguler A2 dan nomor NIM 18620500109. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan global. Pendidikan global merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan atau perspektif tentang dunia kepada para siswa dengan memfokuskan bahwa terdapat saling keterkaitan antara budaya, umat manusia, dan kondisi planet bumi. Pada umumnya, tujuan pendidikan setiap mata pembelajaran untuk kondisi saat ini menekankan pada kemampuan siswa dalam berpikir kritis atau critical thinking skills. Namun ada hal yang unik dalam pendidikan global, yakni fokus substansinya yang berasal dari hal-hal mendunia yang semakin mencirikan pluralisme, interdependensi, dan perubahan. Tujuan pendidikan global adalah untuk mengembangkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap attitude yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keragaman etnis, pluralisme budaya, dan semakin ketergantungan. Perlunya meningkatkan orientasi pada para siswa dalam wawasan internasional semakin didasari. Namun demikian, khusus di Indonesia, upaya untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman global pada lembaga pendidikan dasar dan menengah masih perlu diberdayakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab masyarakat bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pendidikan. Yang pertama ada mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah yang lebih mandiri. Yang kedua ada proses membangun serta mengembangkan minat ataupun bakat dari peserta didik, baik itu untuk kepuasan pribadi ataupun demi kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang keempat ada proses penanaman keterampilan yang juga dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi. Yang kelima sebagai proses transfer atau pemindahan budaya atau adat istiadat dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya. Yang keenam ada memilih dan mengajarkan peran sosial. Yang ketujuh ada bentuk integrasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedelapan melalui lembaga pendidikan juga dapat digunakan untuk mengajarkan bentuk dari corak kepribadian. Yang kesembilan ada menjadikannya sebagai sumber inovasi dalam kehidupan sosial di lingkungannya masyarakat. Yang terakhir yang ke-10 ada mensosialisasikan pada peserta didik mengenai perbedaan atau kultur yang ada di masyarakat luas, mulai dari perbedaan agama, suku, dan juga budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada pendidikan menurut UNESCO, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari pendidikan. Yang pertama ada pendidikan umum, yang kedua ada pendidikan kejuruan, yang ketiga ada pendidikan akademi, yang keempat ada pendidikan profesi, yang kelima ada vokasi, yang keenam ada agama, dan yang terakhir ada pendidikan khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari pendidikan. Pendidikan memiliki keragaman manfaat yang dapat dirasakan siswa di saat itu juga ataupun di masa depannya. Berikut ini adalah beberapa manfaat pendidikan secara umum. Yang pertama mengetahui suatu ilmu, yang kedua belajar mengerjakan sesuatu, yang ketiga belajar memecahkan masalah, yang keempat mengembangkan diri dan lingkungan, yang kelima ada
belajar bekerja sama. Yang keenam ada menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang ketujuh ada mendapatkan gelar untuk karir. Yang kedelapan ada belajar tentang sebab akibat. Yang terakhir ada membentuk karakter, martabat, dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada infrastruktur pendidikan kurang merata. Yang kedua ada kurangnya kualitas dan kuantitas guru. Yang ketiga ada lingkungan dan pendidikan di luar sekolah kurang mendukung. Yang keempat ada manajemen dan visi pendidikan yang berubah-ubah. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pendidikan dan dunia kerja kurang selaras. Demikianlah penjelasan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.